Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Orarkom, yaitu Organisasi dan Arsitektur Komputer. Dan untuk kali ini, kita memasuki pertemuan yang ke-11. Di sini kita akan bahas tentang unit input dan output, ya. Oke, teman-teman mahasiswa, kalau kita lihat dari gambar ini ya, yang di sebelah kanan ini merupakan pot ya, pot-pot yang ada di komputer ya. Di sini ada USB, ada PS2 ya, terus ada SATA, ada VGA, ada HDMI, terus ada lagi LAN, terus ada sound ya. Oke, ini merupakan salah satu dari unit input dan output ya. Oke, untuk lebih mendalami tentang kaitannya dengan unit input dan output, oke, kita akan bahas lebih lanjut di sini. Dan sebelumnya kita flashback dulu untuk pengertian dari komputer ya. Jadi di sini menurut Robert Blismer ya, tahun 1985, dia mengatakan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas ya. Jadi barang elektronik itu memiliki beberapa tugas, yaitu yang pertama menerima input, terus memproses input sesuai dengan instruksi atau perintah yang diberikan. Terus dia juga menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya serta menghasilkan output dalam bentuk informasi gitu. Oh ya. Nah, kita flashback dulu tentang pengertian komputer. Nah, kalau kita lihat dari pengertian di atas, di sana terdapat 3 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah menerima input, terus yang kedua memproses input, terus yang ketiga yaitu untuk menghasilkan output ya atau keluaran. Oke, itu. Oke, saya lanjut lagi. Sekarang fungsi komponen komputer ya, kaitannya dengan input dan output komputer ya. Nah, input di sini yaitu media untuk pemasukan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor ya, untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Sebagai contoh di sini untuk input device yaitu ada keyboard, ada mouse, ada joystick dan mikrofon. Oke. Kalau kita lihat dari sini keyboard ya. Keyboard bisa menggunakan PS2 ya, bisa menggunakan USB, joystick juga seperti itu ya. Terus untuk mikrofon biasanya dia menggunakan soundcard ya. Dan di sini soundcard on board. Ya, ini kita bisa menggunakan dari ke-6 port di sini. Itu kaitannya dengan input device. Yang kedua output device, yaitu di sini media komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran ya, hasil dari pengolahan data. Nah, hasil keluaran tersebut dapat berupa hard copy, soft copy, atau sound ya. Nah, kalau kita lihat di sini kaitannya dengan soft copy berarti tampilannya di monitor ya. Jadi di sini port yang berfungsi untuk output device yaitu VGA atau HDMI di sini. Terus kaitannya dengan hard copy dan keluarannya melalui printer berarti bisa menggunakan USB di sini. Nah, USB ini karena dia universal ya, jadi bisa input dan output ya. Terus sound di sini ya.
Kalau untuk keluaran dia bagian di dalam soundcard, dan di sini merupakan soundcard onboard. Terus yang ketiga yaitu input output port ya. Nah, digunakan untuk menerima atau mengirim data informasi keluar sistem komputer. Terus input output port juga menghubungkan peralatan input dan output komputer. Nah, ini salah satunya ya, input output port di sini ya. Nah, fungsinya di sini menerima dan mengirim data informasi ya. Gitu. Nah, itu kaitannya dengan fungsi komponen komputer ya. Terus sekarang kita masuk ke modul input dan output ya. Nah, di sini ada sebuah pengertian dulu tentang kaitannya dengan modul input dan output ya. Di sini merupakan peralatan antarmuka atau interface ya. Kalau kita berbicara antarmuka dan interface itu berarti saling berhubungan gitu ya. Bagi sistem bus untuk mengontrol satu atau lebih dari perangkat input atau output gitu. Nah, ini ya pengertiannya ya. Terus modul input output tidak hanya sekedar modul penghubung ya. Kalau tadi itu ada colokan-colokan USB, PS2, VGA, sound, tidak hanya sekedar untuk menghubungkan ya, tetapi merupakan sebuah piranti atau perangkat yang berisi logika ya dalam melakukan fungsi komunikasi antar perangkat input output dan bus komputer ya. Jadi tidak hanya sekedar secara fisik bentuk colokan aja, tapi di sini berisi tentang sebuah logika ya, kaitannya dengan intrusi atau perintah yang dikirim atau diterima. Oke, sekarang alasan menggunakan modul input dan output ya. Alasan yang pertama adalah metode operasi yang bervariasi ya. Di sini bervariasinya metode operasi peralatan sehingga tidak praktis apabila sistem komputer yang digunakan harus menangani berbagai macam sistem peralatan tersebut ya. Nah, jadi sekarang itu untuk perangkat ya, perangkat yang masuk di dalam modul input itu bervariasi dan sistemnya juga bervariasi. Nah, makanya di sini alasannya harus menggunakan modul input output ya. Terus alasan yang kedua karena kecepatan transfer data ya. Jadi transfer data perangkat input output ya umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU atau memori ya. Nah, ini untuk menangani kaitannya dengan kecepatan transfer data ya. Jadi supaya nanti transfer datanya lebih stabil. Terus yang ketiga yaitu karena format data ya, digunakan untuk menerima atau mengirim data atau informasi keluar sistem komputer ya. Jadi nanti input output port juga menghubungkan peralatan input dan output ke komputer itu. Nah, ini karena kaitannya dengan format data ya untuk diterima dan dikirim. Nah, ini gambarannya untuk fungsi utama modul input dan output ya. Yang pertama yaitu antarmuka ke CPU dan memori ya. Ya, antarmuka ke CPU dan memori. Kalau kaitannya dengan CPU, Central Processing Unit, jadi lebih mengkhususkan ke prosesor ya. Jadi di sini sebagai perangkat atau piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui sistem bus. Nah, sistem bus itu berarti sebagai penghubungnya ya di sini. Terus yang kedua antarmuka dengan peralatan lain. Jadi di sini sebagai piranti atau perangkat antarmuka
dengan peralatan lainnya dengan menggunakan link data tertentu ya. Tuh. Oke, nanti kita akan bahas secara detail lagi di sini. Nah, ini contoh untuk generik modul untuk input outputnya ya. Jadi ketika data akan masuk ke dalam CPU atau ke memori, nanti di sini diproses dulu dalam modul input output ya. Jadi kalau sudah masuk di sini nanti ada istilah control lines, to data lines, dan address line ya. Jadi kalau kita sudah memasukkan data melalui keyboard terus mouse, nanti di sini akan diawasi dulu untuk instruksinya dan akan selanjutnya nanti diteruskan menjadi data line dan tentunya juga di sini ada untuk penempatannya ya atau untuk alamatnya gitu. Sehingga nanti data yang diterima dari keyboard mouse dapat berjalan dengan lancar. Nah, sekarang kita masuk ke perangkat eksternal ya. Nah, di sini ada input output value ya. Kalau value itu berarti kaitannya dengan nilai ya. Jadi di sini adalah mesin komputer akan memiliki nilai apabila bisa berinteraksi atau berhubungan dengan dunia luar, sehingga komputer tidak akan berfungsi apabila tidak ada interaksi dengan dunia luar ya. Jadi ini sudah barang tentu harus ada interaksi dengan yang di luar ya, minimal yaitu dengan penggunanya ya itu. Oke. Nah di sini jadi untuk pengistilahnya ya gitu ya. Jadi di sini bagaimana kita bisa menginstruksikan CPU untuk melakukan suatu operasi apabila bahwa di sini tidak ada keyboard ya. Tuh, jadi tidak akan ada nilai ketika kita menggunakan komputer ya. Terus di sini bagaimana kita melihat hasil kerja sistem bila tidak ada monitor. Itu. Ini kaitannya dengan perangkat eksternal atau di sini adalah input atau output yang value atau bernilai. Terus berikutnya adalah klasifikasi perangkat eksternal ya. Nah, di sini klasifikasi perangkat eksternal dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama yaitu human readable ya. Yaitu bahwa di sini perangkat yang berhubungan dengan manusia ya. Sebagai pengguna komputer ya. Contohnya di sini monitor, keyboard, mouse, printer, joystick ya. Jadi manusia yang berhubungan dengan dengan komputer ya sebagai penggunanya. Nah, terus yang kedua mesin readable, yaitu bahwa di sini adalah perangkat yang berhubungan ya dengan peralatan. Ya, biasanya berupa modul sensor untuk monitoring atau mengawas ya dan kontrol suatu peralatan sistem ya. Ini biasanya kaitannya dengan perangkat keras ya. Contohnya di dalam motherboard ya. Ketika ada perangkat yang error, dia akan memberikan alarm. Itu sebagai contohnya aja ya. Nah, contohnya ketika kita menghidupkan bunyi alarm ya. Alarm itu bunyi berkali-kali. Terus komputer itu tidak hidup ya. Jadi itu mencirikan masuk di dalam perangkat eksternal. Terus communication ya, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh ya. Nah, contohnya di sini NIC yaitu Network Interface Communication ya, atau istilah lainnya ya jaringan
dan modem ya. Nah, ini kaitannya dengan komunikasi jarak jauh. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi modul input output ya. Jadi modul input output merupakan suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan perangkat luar dan bertanggung jawab dalam pertukaran data ya. Jadi selain dia bertanggung jawab untuk mengawasi perangkat luar, dia juga bertanggung jawab atas dari pertukaran data ya antara perangkat luar dengan memori utama atau register CPU ya atau prosesornya. Nah, di sini fungsinya ada 5. Yang pertama control and timing, terus yang kedua komunikasi CPU, terus yang ketiga komunikasi perangkat eksternal, terus yang keempat buffer data, terus yang kelima koreksi error ya. Nah, coba kita bahas satu-satu untuk fungsi dari modul input output ini. Yang pertama kaitannya dengan control and timing ya. Di sini fungsi kontrol dan waktu merupakan hal penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komputer dari komponen dari komputer ya, masing-masing komponen itu ya. Nah, di sini juga untuk timing kita bisa lihat kalau ketika kita mengalami permasalahan kaitannya dengan tanggal ya, tanggal yang tercantum di dalam mesin motherboardnya ya. Ketika mesin motherboardnya tidak sesuai dengan tanggal hari ini, biasanya akan trouble di masalah yang lain, terutama kaitannya dengan sistem operasinya atau aplikasinya gitu. Oke, misalnya ya ketika kita menggunakan browser terus kita coba untuk buka google.com, ketika tanggalnya tidak update dengan hari sekarang itu biasanya akan menunjukkan pesan yang error ya gitu. Nah, terus CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola dan kecepatan transfer data yang beragam ya itu. Jadi CPU atau prosesor berhubungan dengan satu atau banyak ya dengan pola kecepatan transfer data yang beragam. Ketika CPU menerima data ketikan, data klik kiri dan klik kanan ya, prosesor itu akan menerimanya dengan kecepatan data yang beragam tergantung dari perangkat yang kita gunakan ya. Tuh. Terus proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan pewaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan ya. Itu ya. Nah, contohnya tadi ya, ketika kita membuka browser, kalau motherboardnya sudah sesuai dengan tanggal hari ini, nah ini juga akan bisa berjalan dengan lancar gitu. Oke. Selanjutnya contoh kontrol pemindahan data dari peralatan ke CPU atau ke prosesor ya. Jadi contohnya permintaan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul input output ya. Nah, ini memberikan statusnya ya, status perangkat dari prosesornya kepada modul input ya. Contohnya not responding itu salah satu dari pemeriksaan status kerja dari prosesornya atau CPU-nya. Terus modul input memberikan jawaban atas permintaan CPU ya. Jadi ini komunikasinya kaitannya dengan komunikasi dalam penerimaan data transfer ya. Terus apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul input output ya. Ya. Atau nanti akan ditampilkan di CPU atau di printer ya. Terus modul input output akan menerima paket data yang panjang tertentu dari
peripheral ya. Tuh. Terus nanti data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data ya dan kecepatan oleh modul input output sehingga paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik ya. Jadi di sini ada istilah sinkronnya ya. dari CPU dari modul ke CPU ya. Tuh. Jadi kalau modul CPU-nya kurang baik ya juga nanti datanya akan kurang baik juga dalam proses transfer datanya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi komunikasi CPU dan modul input output ya. Nah, yang pertama fungsinya adalah common decoding, yaitu merupakan modul input output menerima perintah-perintah dari CPU ya, yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus control ya. Misalnya di sini sebuah modul input output untuk disk ya, untuk CD ya, dapat menerima perintah yaitu untuk membaca sektor ya, membaca kepingan CD-nya atau scan record ya, yaitu menycan perekamannya ya, atau juga bisa merekam tuh. Terus fungsi yang kedua yaitu data, maksudnya pertukaran data antar CPU dan modul input output melalui bus data ya. Jadi ada garisnya yang disebut dengan bus data ya. Nah, terus fungsi yang ketiga yaitu status reporting ya, atau status pelaporannya. Jadi pelaporan kondisi status modul input maupun perangkat yang umumnya berupa status kondisi sibuk atau ready ya. Nah, ini kita bisa lihat ketika kita menerima data atau ketika kita copy paste data, ada yang lambat, ada yang cepat ya, terus ada yang berhenti. Nah, ini kaitannya dengan status reporting. Terus ada lagi address recognition, yaitu setiap modul data input output harus mengetahui alamat peralatan yang dikontrol ya. Itu. Nah, ini gambarannya kaitannya dengan fungsi komunikasi peralatan ya. Jadi di sini ada kontrol logika ya, kontrol logika dari modul input output. Nah, di sini nanti akan juga memberikan statusnya dan biasanya akan tampil di monitor atau mungkin dengan bentuk lain seperti alarm juga bisa. Terus nanti kalau sukses di dalam kontrol logika nanti diproses di buffer ya, terus atau di transducer ya. Oke. Ini nantinya data ini dari dan ke modul input. Jadi nanti akan diproses dimasuk dari modul input dan keluarnya juga dari modul input output ya. Sini. Oke, ini proses di dalamnya ya. Jadi ketika data masuk ada pengontrolan dulu, terus nanti diproses di sini. Prosesnya ada yang menggunakan buffering atau transducer ya. Oke, nah sekarang ke buffering ya, fungsi modul input yang buffering. Nah, buffering di sini tugasnya adalah atau tujuannya adalah mendapatkan penyesuaian data ya, sehubungan perbedaan laju transport data dari perangkat lain dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Umumnya laju transfer data dari perangkat lain lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpanan ya. Nah, ini untuk penyesuaian data ya. Sehingga nanti ketika kita memberikan instruksi nanti akan
bisa berjalan dengan lancar sampai dengan di dalam CPU dan keluarkannya menggunakan modul input output ya. Nah, deteksi untuk kesalahannya ya, fungsi yang terakhir ini itu apabila ada perangkat komputer terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan ya, maka modul input output akan melaporkan kesalahan tersebut ya. Misalnya di sini informasi kesalahan pada printer ya. Nah, pada printer contohnya kertas tergulung, tinta habis ya, dan lainnya. Ketika kita ingin memerintahkan, keluar ada peringatan tinta habis ya. Ada lagi ketika kita membuka program-program tertentu keluar don't send atau not responding ya. Itu salah satu deteksi kesalahan. Nah, ini struktur lengkapnya ya. Di sini terdapat data register, terus ada statusnya. Nah, ya, statusnya ini perolehan dari input output logic ya. Nah, jadi nanti begitu kita memasukkan data melalui input logic, di sini akan juga memberikan statusnya dia berhasil atau tidak, terus data registernya juga berhasil atau tidak, terus nanti ini kaitannya dengan external device ya, nanti masuk ke dalam memori ya, atau mungkin penyimpanan yang lain gitu. Nah, seperti itu untuk struktur modul input dan output ya. Ketika kita mendapatkan deteksi kesalahan, kita akan diperlihatkan untuk data kesalahan tersebut ya. Kalau berhasil juga kita akan diperlihatkan juga. Oke. Saya kira cukup dulu untuk pertemuan yang ke-11 ini. Nanti di minggu selanjutnya kita akan membahas tentang teknik input dan output ya. Oke, saya kira itu dulu, cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.